self respect orang harus dihargai. Jadi tadi saya bilang bahwa ada basic liberties, ada equal opportunity, ada difference principle. Tapi difference principle itu jangan dipakai untuk mengasihani orang, itu masalahnya. Dapat poin itu ya? Oke. Ada yang lain? Oke, langsung ke sesi pertanyaan ya, Bang Rocky ya. Oke, udah dipanasi. Ya baik Bapak Ibu sekalian, 9:30. Kita selesai 1:30, biar kawan-kawan niaga pusing besok. Jadi gini, teman-teman, saya mau bilang begini. Ini diklat sekali lagi memang untuk meningkatkan kompetensi kalian. Ya, untuk supaya kalian cerdas, untuk kalian berintegritas. Di sini bukan untuk stres. Ya, jadi relax saja teman-teman. Ya kalau memang ada post-test, jawab aja post-test itu dengan pengetahuannya kawan-kawan. Kalau kurang nanti saya yang tambahkan lah, gitu ya. Kira-kira begitu. Tapi yang paling penting prinsip-prinsip tadi itu, kecerdasan dan integritas ya. Saya kasih karena yang niaga, ini sudah ya kemarin, kita kasih yang di sebelah kiri ini, kawan-kawan yang baru dari apa nih, SPPA. Silakan, dari bagian sini kalau ada pertanyaan, nggak ada? Di bagian sini ada pertanyaan? Silakan, Pak, silakan Pak. Masuk, pertanyaan. Sabar ya teman-teman ya. Sekali lagi, relax ya. Kalau ada yang kurang nanti ditambahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kuat Pak, ngomongnya. Ya, udah. Ya, yang kuat. Relax saja Pak. Tadi Bung Ruki telah menjelaskan teori-teori keadilan ya, menjelaskan teori filsafat yang abstrak-abstrak lah. Walaupun tadi menunjuk kepada John Rawls ya. Saya mau nanya yang konkret ya. Saya mau nanya yang contoh yang konkret Bang Rocky. Dengan ukuran-ukuran keadilan yang nyata kita lihat, bisa kita lihat. Hakim seperti tadi disinyalir bahwa tidak terlepas dari tekanan, apakah itu tekanan dari atasan, tekanan dari birokrasi, tekanan dari publik. Saya mau tanya satu kasus menurut penilaian Bang Rocky. Ini mohon maaf, saya tidak punya contoh yang lebih baik yang lain. Mungkin ada contoh yang lebih baik, tapi saya kira ini contoh yang lebih saya ingat dan sangat terkenal ya. Kasus Ahok misalnya ya, itu terjadi putusan itu di bawah demo berjilid-jilid ya, dan akhirnya Ahok itu dihukum penjara dengan kasus penistaan agama. Menurut Bang Rocky, kira-kira adil enggak hakim memutus Ahok sebagai penista agama sehingga dipenjara 2 tahun atau berapa ya? Hanya dengan ucapan beliau di Pulau Seribu yang sepertinya salah ucap gitu ya. Karena beberapa kali dia menyatakan tidak maksudnya seperti itu. Dibanding umpama dengan, mohon maaf sekali lagi Bang Rocky. Bang Rocky pernah bilang Al-Quran itu fiksi. Dan beberapa kali dikonfirmasi oleh Akbar Faisal waktu itu saya dengar. Ya terserah. Tapi saya dengarnya seperti itu dan dikonfirmasi diulangi berkali-kali oleh Akbar Faisal bahwa Bang Rocky bilang seperti itu. Oke, coba dibuka YouTube itu. Ya nanti bisa dicek ya. Tunggu. Supaya ini tidak direkam itu. Karena saya mesti protes duluan. Ya. Saya bilang, bila kitab suci itu fiksi, dia menimbulkan imajinasi. Bahkan saya kata bila. Saya nggak bilang Al-Quran dan saya nggak bilang kitab suci. Bila, if and only if. That's the logic itu. Oke. Kehati-hatian seorang hakim untuk mendengarkan itu juga bagian dari integritasnya. Nanti dikonfirmasi ke itu. Karena Bang Rocky bilang bila, saya juga bilang bila. Bila Bang Rocky benar menyatakan Al-Quran itu fiksi, maka menurut saya Bang Rocky lebih layak dipidana, walaupun saya tidak akan mengajukan itu.
Karena menurut saya itu lebih penistaan daripada Ahok misalnya. Bila, Makanya tapi saya bila, tidak bilang. saya juga menggunakan bila. Oke. Ya. Ya. Jadi makanya saya sekarang tanya pendapat. Khususnya bila saya mengucapkan Ya, itu, oke. ya. Jadi makanya sekarang saya tanya Bang Rocky, menurut Bang Rocky putusan terhadap Ahok itu adil tidak? Oke, terima kasih. Oke, saya jawab perlahan-lahan. Jadi gini, sebelum menjawab itu, pertama kita tuh punya prinsip yang sebetulnya prinsip itu dipegang. Hakim itu nggak boleh komentari putusan. Itu satu, sehingga kemudian mengajukan pertanyaan atas putusan itu untuk penilaian orang di dalam forum akademis, menurut saya itu yang melanggar kaitannya dengan apa yang disebut dalam asas silent court. Jadi sekali lagi, silent court itu hanya sebatas kita tak boleh mengomentari putusan. Ya, kita bisa menangkap sendiri kebajikan putusan itu di dalam buah pikiran kita. Ya. Tapi silent court itu bukan artinya hakim atau pengadilan itu harus diam. Maka harus bicara dan sampaikan buah-buah pikiran kita yang cerdas dan berintegritas. Jadi jangan terjebak dengan asas silent court itu sehingga kemudian kita nggak bisa ngomong apa-apa. Silent court itu hanya sebatas kita nggak boleh komentari putusan, apalagi putusan yang sudah diputus, yang sudah berkekuatan hukum tetap, biarlah itu dia di alam pikiran itu. Sama kayak kasus O.J. Simpson di Amerika, ya, putusan terkait mengenai itu. Jadi aspeknya mungkin kalau mau dijawab ya abstrak. Kalau ngejawab itu nanti kita melanggar asas silent court ya. Tapi ya nggak apa-apa. Pertanyaannya sudah diajukan ya Pak ya, dan ya cukup berani. Karena diajukan saya jawab. Karena itu menyangkut kedudukan saya sebagai orang yang mengajukan diri untuk membela Ahok. Pengacaranya tolak. Ahok di dalam pidato dia di depan Universitas Indonesia, dia bilang begini. Perhatikan kalimatnya. Kata Rocky Gerung, negara itu harus diurus dengan ayat-ayat konstitusi, bukan ayat suci. Kata Rocky Gerung. Memang saya katakan itu pada dia. Dia tuh murid saya. Aku itu setiap pagi ada di kamar saya belajar tentang prinsip-prinsip bernegara, konstitusi. Saya ajarin dia untuk mengatakan, lu pemimpin lu bilang negara hanya boleh diurus dengan ayat-ayat konstitusi, bukan ayat suci. Paham gak lu? Oke, gue paham. Yang dia ucapkan apa? Nama ayatnya dia sebut, di situ dungunya. Al-Maidah dia sebut. That's stupid. Kasus belinya itu. Saya buka sekarang di sini. Tapi saya masih mau menyelamatkan dia. Walaupun lu dungu Ahok, gue membela lu tuh. Pengadilannya bilang, jangan, Anda akan dijebak oleh Rocky Gerung. Ahok dungu, pengacaranya juga dungu. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Bang Rocky Gerung atas jawabannya. Teman-teman tahu gak? Ya, hakim ketua majelis yang menangani perkara Ahok itu sangat mendukung ya, kuliah-kuliah yang disampaikan Rocky Gerung di kampus ini. Ya, dia senang karena ini akan membuat divergensi wawasan teman-teman semuanya itu enggak semata-mata aspek-aspek memutus perkara, tapi ada banyak pengetahuan-pengetahuan yang